أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberikan pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. And mention, O Muhammad, when Luqman said to his son while he was instructing him, O my son, do not associate anything with Allah. Indeed, association with Him is a great injustice. Baik, kita lihat pada ayat Luqman, ya, surat Luqman ayat 13 ini, bahwa di sana ada berdiskusi antara orang tua dengan anak. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ayah bunda, bapak ibu dan anak-anakku sekalian, bahwa di dalam pendidikan terhadap anak tentu harus lebih banyak komunikasi orang tua beserta dengan anaknya. Nah, maka di sini diterapkan pendidikan pertama yang ditanamkan kepada anak kita adalah pendidikan tauhid. Mari ajak anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, sungguh sangat mulia pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dalam berkomunikasi, dalam menyelesaikan setiap persoalan, Luqman selalu menyebut anaknya dengan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku tersayang, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Nah, tentunya dalam proses pendidikan ini, ayah bunda, bapak ibu di rumah, serta anak-anakku sekalian, sebagai orang tua harus santun kepada anak. Dan tentu juga sebagai anak haruslah menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Karena contoh yang telah dapat kita ambil daripada Luqmanul Hakim, sebagaimana ia orang yang bijaksana dalam mendidik anaknya. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ibunya telah menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. And we have enjoyed Yupanman care for his parents. His mother carried him, increasing her in weakness, Yupan weakness, and his weaning in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. Pada ayat 14 surat Luqman ini juga banyak mengandung pelajaran bagi kita semuanya. Ayah, bunda, bapak, ibu di rumah, serta anak-anakku sekalian, bahwa diceritakan proses panjang ketika tak kalah ibu mengandung kita selama 9 bulan. Kemana-mana dibawa oleh ibu kita. Ibu kita mau mandi, kita dibawa. Ibu kita mau berjalan, juga kita bawa. Kadang malam terasa tidur tidak nyenyak, serba salah, miring ke kanan, miring ke kiri, terasa salah. Sampailah seorang anak pada usia kandungan 9 bulan dilahirkan oleh ibunya. Ya, ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang jenis kelamin perempuan. Kemudian juga ibu kita telah menyusui atau menyapih dalam waktu 2 tahun. Nah, ini berarti bahwa begitulah perjuangan orang tua kita, terutama sang ibu. Namun ini juga tidak lepas dari perjuangan sang ayah dalam mencari nafkah. Maka suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti?" Apa jawab Rasul? "Ummuka, ibumu." Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? "Ummuka, ibumu." Lalu pada siapa lagi ya Rasul? "Ummuka, ibumu." Lalu pada siapa lagi ya Rasul? "Abuka." Kemudian bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 kita berbakti kepada ibu dan 1 kepada ayah. Ini berarti bahwa begitu besar pengorbanan seorang ibu. Tentu pada saat sekarang ini dan pada saat yang akan datang, seorang anak harus dan wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayah, bunda, bapak, ibu di rumah yang sekarang menjadi orang tua, tentu dulu juga pernah menjadi anak dari orang tuanya. Bagi orang tua yang masih hidup, berbaktilah kepada orang tua kita, bantulah mereka. Tetapi kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, doakan beliau, semoga Allah melapangkan kuburnya, dan kita termasuk kepada anak-anak yang soleh dan soleha. Karena amal yang tidak ada putusnya itu adalah doa anak yang soleh, di samping ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Kemudian juga di ayat terakhir Luqman 14 ini, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada nikmat Allah, nikmatnya akan ditambah. Dan barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, ingat azab Allah sangatlah pedih. Begitu juga dengan orang tua kita.
ketika kita pandai berterima kasih kepada orang tua kita, ketika kita pandai bersyukur pada apa yang telah diberikan oleh orang tua kita, maka keberkahan akan kita peroleh. Jangan kita seperti cerita legenda orang Minangkabau, yaitu seorang malin kundang yang durhaka kepada ibunya. Dan yang terakhir adalah hanya kepadaku kembalimu. Kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang kami cintai. Kita hidup hanya sementara. Ketika ajal telah menyebut kita, ketika Allah telah memanggil kita, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berangkat ke hadapan Ilahi Rabbi. Maka untuk itu, mari kita ambil pelajaran dan hikmah daripada kisah Luqman kepada anaknya. Dengan hari ulang tahun PGRI tahun 2020 atau hari ulang tahun guru, mari sama-sama kita menjadi pendidik yang mendidik dengan hati, kemudian mengajarkan kebijaksanaan seperti Luqmanul Hakim, baik Bapak Ibu guru yang berada di sekolah maupun ayah bunda yang telah menjadi guru selama masa pembelajaran online ini. Baik, terima kasih dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.